Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Selasa siang kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Keri Adrianto hadir sebagai terdakwa. Pada sidang kali ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 3 orang sebagai saksi. Salah satunya Direktur PT Petro Energi Nusantara Indra Putra. Apakah saudara pernah mendapat informasi atau saudara juga tahu bahwa ada keuntungan fee 2-3% yang nantinya akan diperoleh oleh Dimas dari transaksi ini? Tidak. Sementara itu, Keri kembali menekankan penyewaan terminal BBM merupakan hasil usahanya sendiri tanpa ada kaitan dengan ayahnya, Riza Halid. Kegiatan saya ini hanya sewa-menyewa terminal BBM antara saya dengan Pertamina. Usaha ini adalah usaha saya sendiri dan tidak ada keterlibatan. Keri juga sempat menitipkan 4 lembar surat kepada kuasa hukumnya Patra MZ soal keluh kesahnya yang ditulisnya di dalam penjara. Pak Keri selaku terdakwa menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan kesedihannya, menyampaikan permohonannya tadi agar persidangan bisa berjalan secara adil. Sebelumnya, Muhammad Keri Adrianto, putra Riza Halid, diduga terlibat dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Keri pun didakwa merugikan negara hingga triliunan rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ketua Majelis Sidang Komisi Informasi Publik mencecar KPU RI dalam sidang sengketa salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Majelis Sidang mempertanyakan alasan penyembunyian 9 informasi dari salinan ijazah Jokowi. Sidang sengketa salinan ijazah Joko Widodo atas gugatan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi kepada KPU RI digelar di Jakarta. Dalam sidang, majelis hakim mengamuk dan mencecar KPU karena menyembunyikan 9 informasi dari salinan ijazah Jokowi. 9 informasi yang disembunyikan termasuk diantaranya nomor ijazah, tanggal legalisir, hingga tanda tangan Rektor UGM dan tanda tangan Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Sekarang ketika pendapatnya tadi dibilang katanya ijazahnya sudah diberikan salinannya. Pemohon sudah menyatakan iya betul diterima. Termohon menyatakan juga sudah diterima. Kalau kok mau ngejelasin ijazah lagi? Oh, yang ditangkap. Berarti Anda bingung antara dikecualikan dan tidak dikecualikan. Tipe Thomas. Bingung, pegangan Mas kalau bingung. Itu informasi dikecualikan atau tidak yang ada di dalam dokumen itu. Kalau dikecualikan, saudara melakukan uji konsekuensi, kan itu perintah majelis. Kalau majelis terkait yang tadi dihitamkan itu ya dikasih kesempatan pada saat mediasi. Jadi Anda jangan mengatur kami. Tersangka fitnah ijazah Jokowi sekaligus pakar telematika Roy Suryo memastikan scan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo adalah bohong. Sementara Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan menegaskan hasil scan ijazah tersebut adalah asli. Paling penting untuk menunjukkan bahwa ijazah itu yang tadi katanya Andi Azwar dulu itu scan dan ternyata itu sama dengan sama dengan si Sandi ya. Lanjut. Jadi sebentar Mas Roy. Ya. Jadi Mas Roy menduga apa yang disampaikan oleh Bung Andi Azwan scanan tadi adalah dari Dian Sandi. Ini udah jelas ini dari Dian Sandi. Dari Dian Sandi. Namanya analisis histogram. Kalau 2 gambar yang berbeda, warnanya juga akan berbeda. Ini warnanya sama persis. Mana merah, mana kuning dengan histogram itu akan kelihatan penuh ya. Opacity-nya bisa kita atur, kemudian kita bisa atur di situ. Jadi artinya ini sama persis. Ini yang kiri scan dari ya, Mas Andi Azwan. Andi Azwan. Yang kanan Dian Sandi. Dian Sandi. Lihat sama enggak? Warnanya sama, artinya ini dari sumber yang sama. Nanti kalau kurang jelas mungkin ada. Oke, Mas Roy meyakini bahwa ini dari sumber yang sama. 1000%.
Ini sama. Loh, artinya tadi ada garis merah kebohongan publik dong. Kebohongan publik. Nah, sekarang buktikan. Kebohongan publik. Nanti Mas. Kebohongan publik. Ini Mas Bang Andi ini Azwan juga telah garis. melakukan kebohongan publik. Ya, yang dikeluarkan oleh si Andi Azwan tadi kan cuma segini. Bisa aja diambil dari file lain. Bukan full. Kalau mau fair tampilan full, kelihatan nggak merahnya? Ya, ini ada garisnya. Iya, makanya sama. Oke, ada lagi nggak ya file saya? Lanjut, kayaknya sudah. Jadi artinya, sekali lagi malam ini saya bisa pastikan yang disebut scan itu adalah bohong. Dah, itu aja. Pak Iman, saya mempertanyakan tadi itu adalah dengan tone mapping Bukan, saya tanya. Ini penting. Karena tadi sudah diklaim bohong. Bang Andi Azwan ini dapat dari mana? Katanya dari Dian Sandi menurut dia Bang katakan bohong, terserah untuk dia. Tapi dan keyakinan saya. Enggak, dari mana Jadi dapatnya? saya begini. Dari mana? Katanya sederhana. Saya nggak bisa sebutkan Pak Iman. Tapi Anda klaim bahwa itu asli. Pokoknya saya tidak sebutkan. Tapi Anda klaim itu asli. Iya, pokoknya saya tidak sebutkan. Yang saya mau tanyakan. Jawab dulu, itu asli. Saya sebutkan, saya bilang ya. Asli. Ya. Udah ya? Asli ya? Asli kok nggak ada embosnya? Nggak masalah. Asli Ini nggak mau ada katakan itu. watermarknya. Saya mau tanyakan. Iya. Yang masalahnya kemarin itu adalah fotonya Dumatno. Asli atau enggak Mana? itu aja udah Dumatno nanti. Dumatno nanti. Asli atau enggak? Direktorat Jenderal Pajak terus berkomunikasi dengan Majelis Ulama Indonesia pasca keluarnya fatwa MUI yang mengharamkan pengenaan pajak pada kebutuhan dasar masyarakat termasuk rumah tinggal. Dijen Pajak memastikan pungutan PBB terhadap rumah tinggal bukan kewenangan pemerintah pusat, melainkan pemerintah daerah. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak mengaku terus berkomunikasi dengan Majelis Ulama Indonesia pasca keluarnya fatwa MUI yang mengharamkan pengenaan pajak pada kebutuhan dasar masyarakat. Dirjen Pajak Bima Wijayanto menjelaskan bahwa mengenai pengenaan pajak pertambahan nilai, pemerintah pusat memastikan sembako bebas dari pengenaan PPN. Sementara pengenaan pajak rumah khususnya PBB 2, pemerintah daerah yang lebih berwenang. Bima mengaku pemerintah pusat hanya mengenal PBB atas objek tanah dan bangunan yang digunakan oleh pelaku usaha di sektor-sektor tertentu seperti pertambangan, perkebunan, perikanan, hingga kehutanan. Kita kalau PPN itu kan sesuai. Memang kalau barang kebutuhan masyarakat memang tidak ada PPN kalau misalnya. Terus kalau PBB, ya PBB kan dari pusat ke daerah. Jadi kebijakan, tarif, kenaikan dasar pengenalan semuanya di daerah. Kita juga sudah diskusi dengan MUI sebelumnya. Jadi nanti coba kita tambah unit. Karena sebenarnya yang ditanyakan tuh PBB P2. Pedesaan perkotaan, pemukiman itu di daerah. Di kami hanya PBB yang terkait dengan kelautan, perikanan, sama pertambangan, sama kehutanan. Seperti diketahui fatwa MUI mengenai berbagai jenis pajak yang diharapkan tersebut merupakan hasil musyawarah nasional MUI ke-11 yang berlangsung pada 20 hingga 23 November 2025. MUI menekankan bahwa bumi dan bangunan yang dihuni tidak semestinya dikenakan pajak berulang sebagai bentuk penerapan prinsip pajak berkeadilan.